Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar-kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video yang menurut gue itu mencerahkan lah ya. Ya, bagaimana seorang wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, yang sebelumnya sangat banyak orang yang nyinyir, bahkan terbilang meremehkan lah. Padahal mereka belum tentu lebih baik dari seorang Gibran. Hanya Gibran terlihat tidak terlalu menonjol ya. Bukan karena apa-apa. Ya mungkin karena beliau nggak enak juga sama Pak Prabowo. Kalau beliau terlalu menonjol, ya udah santai aja menurut beliau. Dan itu yang gua dapatkan ya ketika berbicara dengan wakil presiden ini ya. Bahwasannya ya apa-apa yang beliau kerjakan itu ya untuk Presiden Prabowo Subianto. Karena intinya itu Pak Prabowo. Apa yang diminta oleh Pak Prabowo, Gibran akan jalankan. Begitulah ya. Karena ya seorang wakil presiden kan hanya seorang pembantu ya. Ketika dia keluar dari istana wakil presiden itu atas dasar perintah Presiden Prabowo Subianto. Begitupun kemarin ya ketika beliau mewakili Indonesia ya yang diperintah oleh Presiden Prabowo untuk menggantikannya di forum KTT G20 Afrika Selatan ya. Dan bukan sembarangan Presiden Prabowo itu menunjuk wakil presiden Gibran ya untuk menggantikannya di forum tertinggi itu ya. Dan akhirnya terbukti ya, walaupun sebagian orang masih suka nyinyir lah ya. Kagak suka. Nah ini ada video menarik dari Prabu ya. Gak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya bersama. Let's go, kita play. Saya ingin dari Mas Prabu dulu. Mas, itu kan kalau kita lihat narasi yang berkembang, itu kan macam-macam ya. Tapi yang menarik itu setidaknya ada 3 hal yang saya lihat ya. Misalnya Hendri Satria, Hensat, bilang bahwa kawan kita itu. Kawan kita itu analis politik yang sering kita ikutin lah gitu. Itu bilang bahwa ini adalah cara Prabowo ngasih kerjaan ke Gibran. Gitu. Jadi ini kayak kurang kerjaan gitu. Jadi itu cara pandangnya. Tapi memang kemudian lah, padahal kan ada narasi yang juga dikembangkan oleh kubu yang selama ini nyerang Gibran kan kayaknya ada narasi adu domba antara Jokowi dengan Prabowo. Kalau dikasih kerjaan kan malah justru di grooming, gitu kan? Gimana coba? Nah itu yang pertama. Yang kedua ada yang bilang justru persepsi tentang Gibran yang kelihatannya dipersepsikan rendah atau apa itu adalah branding yang sengaja dari pihak Gibran untuk menurunkan ekspektasinya gitu. Jadi ketika terjadi dia tampil di forum seperti KTT G20 yang seperti yang kita lihat itu, dia merasa ini kan biasa aja menurut narasi ini. Tapi terus wah diselebrasi gitu Pak. Jadi itu yang muncul gitu. Dan mereka melihat kan cuma ngomong kita itu pakai teks kan gitu. Siapapun juga bisa gitu. Jadi itu yang berkembang seperti itu. Nah, saya ingin mendengar dari Mas Prabu, gimana Anda melihat penampilan Gibran di Afsel itu, Mas? Ya, kalau bagi publik barangkali mengejutkan ya. Kalau saya sebetulnya tidak sih, karena beberapa bulan yang lalu sempat di ruangan yang sama Bang Sohal juga berbicara kan. Saya sempat ada keluar kata-kata jangan sepelekan loh anak ini gitu kan. Gibran wali kota sama sekarang ini berbeda loh tuningnya ya gitu. Sekarang memang beliau ya low key gitu kan karena perannya sebagai wakil presiden. Tapi yang namanya analisis itu kan bebas ya, mau bicara apa saja ya terserah gitu. Namun dari setiap analisis yang keluar itu kan kita bisa melihat dan mengukur ini informasinya A1 atau enggak. Kalau misalnya bicara bahwa Pak Wapres tadi tidak banyak kerjaan, berarti informasinya nggak A1 ya Pak Sohadi. Setuju saya. Karena saya tahu persis juga. Yang tahu kegiatannya beliau ya tahu sendiri bagaimana
sibuknya ya agenda dari Pak Wapres. Kita barangkali punya kawan-kawan juga kan di sana ya. Tugas dari Presiden juga begitu banyak kepada beliau sebetulnya kan. Di beberapa kesempatan saya pernah bicara begini, yang namanya Wapres itu nggak mungkin berkegiatan kalau presidennya nggak setujuin. Karena semua administrasi untuk keluar dari istana Wapres pindah ke tempat lain itu pasti melalui Setpres, dan itu pasti mengetahui sepengetahuan dari Bapak Presiden gitu. Nah kalau saya sebetulnya melihatnya begini Pak Bang Sohal ya, bahwa Pak Gibran kemarin ke Afrika Selatan dan kemudian bisa kita katakan memukau dunia ya, karena pemimpin dunia juga bisa berdiplomasi dengan sangat luas bersama Pak Gibran. Kemudian juga substance yang dibawa oleh beliau ya di beberapa kesempatan berbicara di forum KTT G20, ini kan forum tinggi antar negara, yang hadir itu ada Makong, ada Lula, Jepang dan sebagainya, Erdogan gitu. Ini bukan forum kaleng-kaleng, ini forum serius gitu, dan kita bisa melihat bahwa Pak Wapres sangat pantas ya mewakili image Indonesia. Anda bisa bayangkan tiba-tiba di antara semua pemimpin senior itu ada anak muda usia 38 tahun berbicara dengan begitu kokoh, menggunakan suara dalam, ya itu suara kayak gitu susah diproduksinya loh Pak. Ada yang bilang ini kok suaranya mirip Obama. Anunya, timbrenya. Iya. Ya. Saya 18 tahun jadi public speaker kan, saya pernah siaran juga. Saya tahu memproduksi suara seperti itu tidak mudah. Dan beliau bisa berbicara dengan sangat terstruktur, rapi, kemudian kadang-kadang melihat ke audiens ya, tidak terlalu teks pada pidatonya, menggunakan bahasa yang selama ini dikatakan orang meragukan, dengan pronunciation yang sangat baik di atas rata-rata orang Indonesia sebenarnya ya. Dan kita sekarang bisa melihat bahwa anak itu adalah dari Indonesia. Harusnya sih sebetulnya kita tidak lagi punya alasan untuk tidak berbangga ya dengan pilihan dari Prabowo Subianto. Kita perlu tahu loh bahwa Pak Gibran ada di KTT Afsel itu atas tugas dari seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Seperti juga yang ketika Pak Prabowo katakan di awal-awal masa kampanye dulu bahwa sayalah yang memilih Gibran, gitu kan. Dan sekarang dibuktikan bahwa tidak ada isu keretakan, isu disharmonis berjalan masing-masing antara presiden dan wakil presiden. Karena untuk presiden tidak akan mungkin mewakilkan, menyerahkan tugas sepenting ini kepada wakilnya kalau beliau tidak percaya kepada wakilnya. Jadi rasanya sih seharusnya jika memang ya niat dari kritikan atau juga analisis-analisis itu adalah untuk kepentingan nasional, semestinya gorengan isu tentang keretakan hubungan antara presiden dan wakil presiden itu berhenti di sini. Ini menjadi momentum untuk carilah topik yang lain. Carilah isu yang lain yang mungkin lebih substansial, lebih penting untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Kan bisa policy-nya, bisa kebijakannya dan lain-lain. Sudahilah perdebatan mengenai keretakan. Sudahilah perdebatan mengenai ijazah, meragukan Pak Jokowi, meragukan ijazahnya Pak Gibran dan seterusnya. Ya kalau saya melihatnya sesederhana itu Pak, bahwa ini adalah masa dan momen di mana ya bangsa kita sudah harus betul-betul berangkat ke substance yang lebih tinggi. Nggak lagi perdebatan di ruang publik itu perdebatan yang kering, yang ece-ece lagi gitu. Ini udah harus kita naik kelas. Wapresnya saja sudah bahas di Afrika itu ngebahas tentang ekonomi inklusif, udah bahas tentang AI, bahkan dunia terkejut ketika seorang Wapres Gibran menyebutkan beberapa kalimat yang mungkin tidak banyak pemimpin dunia yang berani mengatakannya, Bitcoin dan cryptocurrency. Betul. Itu kan hal yang hanya akan diucapkan oleh pemimpin yang punya visi ke depan gitu, dan Pak Gibran membawa narasi itu ke KTT G20. Jadi kalau saya melihatnya begitu, Bang Sohal. Jadi itu Mas Prabu, sebelum saya ke Pak Suhadi ya, itu kan tadi jadi narasi yang melihat Prabowo Gibran sebagai keretakan gitu narasi yang mengadu domba lah gitu. Itu kan seharusnya udah patah ya sekarang patah lah. Nah, tapi juga ada satu narasi lain yang juga patah, itu narasi yang selalu underestimate, yang ngerendahin Gibran. Sejak dari awal kan Samsul lah. Anak kemarin sore pokoknya macam-macam, itu narasi yang selalu ngerendahin. Itu kan juga patah, meskipun mereka selalu cari-cari kan tadi bacanya kok pakai teks gitu misalnya ya. Meskipun kalau kita lihat
Lah seluruh yang lain Iyalah. Anwar Ibrahim, seluruh pemimpin yang ada di situ baca teks semua. Gitu. Betul. Jadi dicari-cari gitu. Tapi kan Pasti. tetap masih ada ini narasi yang Hidup saya benar-benar berubah dari kripto. Apa yang saya dapatkan di kripto selama 3-4 tahun ini jauh lebih besar. pengen jatuhin pamor Gibran ya. Itu kan juga patah ya sebenarnya. Gimana? Ya kalau mau menjatuhkan pamornya Mas Gibran dengan adanya peristiwa kemarin ya harus cari narasi yang lain gitu ya. Kalau masih mengomentari tentang Samsul kosong pelongo ya itu udah lewat sekarang. Saya nggak yakin banyak orang yang bisa ada di kursi kemarin ya dan melakukannya seperti Pak Gibran kemarin ya. Kita jangan bandingkan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu one of a kind gitu ya. Beliau udah oratorikal dan memang luar biasa gitu. Kita posisinya tidak dalam membandingkan ke sana gitu. Tapi untuk seorang Gibran ya harusnya sudah selesai masalah tadi yang disampaikan ya, masalah kosong dan seterusnya itu. Nah, jadi kalau saya melihatnya sekarang bahwa teman-teman ini perlu mencari yang lain, mengupdate. Karena kalau enggak ya jadi malu sendiri gitu ya. Apalagi bicaranya kan saya ada beberapa konten ya, sahabat saya sampai juga ke Bang Suhal juga gitu. Intinya tapi kan tuh pakai tadi teks ya. Mas Prabowo Lo memang harus pakai teks. Justru saya sebagai pembicara publik, Pak Prabowo saya akan Subianto aneh itu kalau Pak Gibran nggak pakai Presiden teks Republik di forum secara resmi itu nggak pakai teks. Itu justru aneh, beresiko. Bayangkan Dan kalau menepis pemimpin semua negara salah menyebutkan anggapan angka. para Bayangkan kalau pemimpinnya pemimpin negara di forum bahwasannya seperti itu salah Gibran menyebutkan itu nama, salah menyebutkan sama garis Presiden Prabowo kebijakan negara, Subianto. itu kan bisa selesai urusannya. Ternyata Jadi kagak ya. harus Dan pakai itu teks. dibuktikan Gibran Salah kalau justru bilang di tadi kan pakai kancah teks. Makanya saya KTT tantang aja. G20 Siapa ketika yang dipercaya bilang oleh begitu? Ayo Presiden live, Prabowo jangan di untuk KTT G20 di membagikannya. sosial Dan media ternyata masing-masing deh. Saya mantap, tonton bukan? 3 menit pakai bahasa Inggris. Ya, coba bagaimana live, menurut baca pandangan teksnya. sobat-sobat? Berikan Apakah pandangannya bisa di kolom komentar. serapih Wassalamualaikum warahmatullahi Tapi kan itu wabarakatuh. latihan dulu, ngafalin dulu. Lo memang harus latihan dulu. Emangnya Bung Karno bicara nggak latihan? Emangnya presiden-presiden lain kalau mau pidato nggak latihan, ya latihan dulu. Sebagai public speaking coach, Pak. Kalau nggak latihan, saya marahin tuh orang-orangnya. Justru harus latihan. Salah kalau nggak latihan. Salah kalau menganggap forum seperti itu tuh forum yang biasa-biasa saja. Gimana nanti itu ya nggak boleh. Mestinya latihan kalau perlu begadang ya agar secara performance-nya tuh bisa maksimal. Karena kan di forum seperti itu, Pak, yang dilihat itu bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana beliau membawa dirinya sendiri, karena itu merepresentasikan negaranya. Betul. Saya itu justru terkesima bukan dengan Pak Gibran yang pidato ya. Kalau pidato tuh saya sudah tahu lah. Kan di debat kita sudah pernah melihat bagaimana performance-nya Mas Gibran ya. Yang kadang-kadang dilupakan sama orang-orang ini gitu. Tapi justru pada saat sesi break time, ternyata beliau bisa mingle dengan para pemimpin-pemimpin itu tuh luar biasa, nggak gampang, Pak. Kalau mungkin kita di ruangan ini ada Bang Suhal, ada yang lain gitu ya. Kita mingle aja kan, kita mikir ngomong apa ya? Iya. Kalau tidak punya bahan gitu ya, itu pasti akan tersisih dalam obrolan gitu. Faktanya kan kita bisa melihat gitu bagaimana beliau berbicara dengan Erdogan, dengan Macron, dengan Lula dari Brazil, terus Prime Minister Jepang, dengan Prime Minister Jepang, ditambah lagi ngobrolnya bukan lagi formal ya, tapi sambil ngopi sambil duduk di sofa gitu. Buat kawan-kawan yang memang mendalami ini ya diplomasi ya, seni berdiplomasi, itu tuh hal yang setinggi-tingginya diplomasi, diantaranya bisa melakukan obrolan antara pemimpin negara, antara wakil negara dengan cara-cara seperti itu gitu. Dan rasanya visual kemarin itu nggak bisa ngebohongin ya bahwa ya pilihan Pak Prabowo itu benar gitu. Nggak salah.